Kapten Chandra dan juga Mas Soleh membawa video ya, video saat pencarian di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan ini adalah hari pertama. Video ini adalah hari pertama. Hari ketiga penemuan yang pertama. Oh, hari ketiga penemuan jenazah yang pertama, yang sempat direkam oleh Kapten Chandra dan juga Soleh, dan ada wartawan Metro TV juga yang ikut di pesawat ini ya. Bisa diceritakan mungkin Mas Chandra, Mas Solihin, apa saja kisah yang berada di balik penemuan pertama ini? Iya, kita dalam melaksanakan misi ini kita didasari emang kemanusiaan ya. Jadi rasa ikhlas itu harus penuh, karena kita bertugas di sana juga ada tantangan alam. Jadi dengan rasa ikhlas itu kita akan bisa bersahabat dengan alam meskipun cuaca cukup ya kurang baik ya, dinamis berubah dari yang terang, kemudian hujan, gelap. Seperti itu sangat penting, Mas ya. Iya, penting sekali bagi kita. Nah, ketika misi di hari itu tidak tercapai gitu. Ini untuk memastikan ya. Iya. Ini jadi ada personil kita yang sudah turun pada lokasi penemuan, kita harus memastikan ini kita rekam posisi waktu itu. Penemuan korbannya juga. Jam, waktu, posisi koordinat kita tercatat. Harus tercatat. Nah, kemudian kita turunkan ini ada rescuer untuk memastikan itu benar-benar jenazah, untuk info pasti gitu pada posko yang kemudian akan ditindak lebih lanjuti ya. Kemudian setelah itu, setelah dipastikan itu pasti jenazah, kemudian kami laporkan kepada KRI ini ya. Ini laporkan kepada KRI ini ya. Agar dievakuasi. Gitu. Kemudian dikirimkan tim untuk evakuasi. Iya, begitu. Pencariannya biasanya dalam satu hari itu berapa lama? Kita sehari 2 kali ya. Untuk endurance pesawat kami 2,5 jam. 2,5 jam. Ya, Oke. Jadi total ya kurang lebih 5 jam dalam sehari. Ini kan pasti misinya berhari-hari ya. Kalau misalnya dalam satu hari misinya untuk mencari jenazah tidak tercapai, itu gimana perasaannya? Apakah merasa besok mungkin lebih baik, besok mungkin lebih baik? Ada rasa optimistis kah? Kita selalu berharap bahwasanya kita optimis ya bahwasanya semoga misi ini berhasil. Mas Chandra, tadi saya tertarik masalah keyakinan, kemanusiaan bahwa kita harus pada saat menaiki helikopter itu pun sudah harus dengan dasar keyakinan yang kuat, ya kan? Sekedar kita lihat beredar foto-foto ya di internet itu banyak sekali personil di sana yang seperti ketika sebelum berangkat itu mencium helikopternya atau berfoto berdoa di depan pesawatnya. Itu bisa diceritakan apakah itu memang rutinitas yang wajib yang memang sudah menjadi kebersamaan? Mas Solihin mungkin? Iya, itu bagian dari keyakinan kita. Jadi apabila kita memperlakukan pesawat kita dengan baik seperti layaknya teman kita, seperti layaknya makhluk hidup, mereka pun akan dengan mudah kita kendalikan, akan mampu bekerja sama dengan kita dan tidak akan membahayakan untuk kita. Meski di tengah cuaca buruk seperti itu. Kata Neri mungkin bisa menambahkan? Iya, memang mungkin ini di tradisi kami penerbang TNI Angkatan Laut. Untuk yang di lainnya kami tidak begitu memahami. Bahwa memang di kami ini menganggap bahwa pesawat itu adalah makhluk hidup. Jadi kita perlakukan seperti halnya makhluk hidup yang akan membawa kita di udara, di angkasa nantinya. Nah, kita ajak bicara juga, kita rawat, bahwa kita mandikan, selesai melaksanakan tugas biasanya kita bersihkan, kita mandikan, terus kalau ada hal-hal misalnya ada yang lecet segera kita perbaiki. Kemudian berangkat dan pulang kita selalu berdoa. Berdoa juga kita mengajak pesawat itu seolah-olah kita ajak berdoa juga gitu. Jadi sama-sama. Jadi sama-sama. Seperti keluarga gitu. Kalau misalnya ada yang lecet atau ada yang rusak gitu, perasaan kita juga ikut terluka gitu ya. Betul. Kapten Neri ya. Nah, kira-kira rutinitas apa lagi yang biasa dilakukan para penerbang selain mengecek standar keselamatan? Kapten Chandra. Kalau kita di luar suatu operasi ya, tentunya kita dalam keseharian kita harus maintain skill. Jadi kita ada program latihan yang sudah terjadwal dalam tiap minggunya, bulanan maupun tahunan. Jadi ketika terjadi
misi atau operasi kita semua sudah siap. Oke. Baik, kita akan simak dulu. Ini ada satu paket, ada sosok yang tidak kalah inspiratifnya. Ini ada seorang di antara 90 penyelam gabungan tim SAR, tim TNI yang melakukan evakuasi di Laut Kalimantan dan Laut Jawa Kalimantan. Terdapat ini satu-satunya penyelam, mungkin juga pernah bertemu di sana. Ini adalah Yusniar Amar, tim SAR asal Banda Aceh yang sudah banyak ikut dalam operasi penyelamatan di darat dan laut. Misi kemanusiaan, penyelaman dan evakuasi korban bukanlah pekerjaan baru bagi Yusniar Amara. Wanita kelahiran Aceh ini menjadi satu-satunya wanita yang bergabung dalam tim penyelam evakuasi pesawat AirAsia QZ 8501 di kawasan Selat Karimata dan Laut Jawa Kalimantan. Bersama dengan sekitar 20 penyelam Basarnas, penyelam Denjaka dan Kopaska, Yusniar berada di kapal Negara Purworejo menyusuri beberapa titik lokasi untuk menyelam. Walaupun beberapa kali upaya penyelaman gagal karena gelombang setinggi 4 hingga 5 meter dan arus bawah laut 4 hingga 10 knot, tetapi tak menyurutkan semangat mantan atlet karate yang telah 8 tahun bergabung dalam tim selam SAR untuk terus melakukan pencarian korban. Pingin bantuannya Mbak, kebetulan kita ya punya sertifikasi selam ya karena kita udah penyelam jadi pingin aja membantu gitu Mbak, supaya evakuasi ini cepat gitu, bisa mendapatkan korban yang banyak gitu. Sejumlah misi kemanusiaan dan operasi pencarian korban telah dilaluinya. Pernah menjadi tim penyelam dalam pencarian jatuhnya pesawat MZ370. Penyelam dalam pencarian Nomad di kota Sabang di tahun 2007 dan beberapa kali menyelam untuk mencari korban terbaliknya kapal di Aceh. Semangatnya untuk terus menyelam tak pernah surut, walaupun ia telah kehilangan tunangannya di saat tsunami lalu. Tunangan yang telah menyelamatkannya saat menjadi penjaga pantai Ulele. Dari Kalimantan Tengah, Desi Fitriani, Wildan Indrawan, Metro TV. Nah, Kapten Soleh, Mas Soleh dan Kapten Chandra maupun Kapten Eri pernah bertemu dengan Yusniar, penyelam wanita ini? Pernah melihat Mbak itu tadi memang sering bergiat di dunia penyelaman. Baik dalam misi-misi kemanusiaan maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba-lomba atau apa. Nah, kalau penerbang ada juga penerbang wanita ada juga yang ikut dalam pencarian. Kalau penerbang wanita Angkatan Laut ada, tapi dalam pencarian ini tidak kita libatkan kemarin, belum kita libatkan. Nah, kalau dalam tugas operasi penerbang wanita ini tetap diperlakukan sama dengan penerbang pria yang lainnya, sama. Jawabnya sama ya. Sama. Baik. Kita akan gali lagi mungkin lebih kepada sisi kalau misalnya saya dengar di sana ini kan karena penginapan pasti ramai sekali, tempat istirahat juga penuh semuanya. Bagaimana dengan personil-personil yang ada di sana, tim yang ada di sana, bagaimana ketika mereka beristirahat setelah lelah dalam proses pencarian? Kita akan gali lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami di 811 Show.